Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Riptina Rahmi, NIM 1911110060, semester 4, kelas A, Prodi Hukum Keluarga Islam, mata kuliah Kuwait Fikih. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 kaidah pokok, 1 kaidah cabang, beserta arti dan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah pokok yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, artinya segala perkara tergantung pada niatnya atau tujuannya. Contoh kaidah pokok yang pertama ini yaitu makan dan minum jika dimaksudkan untuk menjadi kuat beribadah maka mendapat pahala, tetapi jika tidak ada maksud tersebut maka tidak dapat pahala. Kaidah cabangnya yaitu ma yustarotu fihi ta'arrudu fal khata'u mubtilun, artinya suatu amal yang disyaratkan untuk dijelaskan maka kesalahannya bisa membatalkan perbuatannya. Contoh kaidah cabang ini yaitu orang yang menjalankan sholat zuhur dengan niat sholat asar, orang yang berpuasa Arafah dengan niat puasa Asyura, maka ketidaksemuanya itu tidak sah. Kaidah pokok yang kedua, al-yakinu la yuzalu bi asyak, keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Contoh kaidah pokok yang kedua ini yaitu seseorang yang ragu dalam jumlah rakaat sholat, apakah ia telah melaksanakan 3 atau 4 rakaat, maka yang yakin itu adalah yang sedikit jumlahnya, karena yang sedikit itu adalah yang paling meyakinkan, sedangkan yang banyak masih diragukan. Kaidah cabangnya yaitu al-aslu baqa'u makana ala maka, artinya menurut dasar yang asli memperlakukan keadaan semula yang ada keadaan yang sekarang. Contoh kaidah cabang ini yaitu ketika bulan Ramadan pada waktu makan sahur, apakah sudah memasuki waktu fajar atau belum? Puasa orang tersebut pada pagi harinya dihukumi sah karena dasar aslinya keadaan waktunya masih malam, bukan waktu fajar. Kaidah pokok yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlib al-taysir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Contoh kaidah pokok yang ketiga ini yaitu boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan karena sakit atau bepergian. Sakit dan bepergian itu merupakan suatu kesulitan, maka ada kemudahan, yaitu kebolehan berbuka. Akan tetapi, bila orang sakit itu sembuh kembali, maka hukumnya wajib melakukan puasa itu kembali pula. Kaidah cabangnya yaitu iza ittasa'a daqa, artinya apabila suatu perkara menjadi luas maka hukumnya menyempit. Contoh kaidah cabangnya yaitu apabila perempuan yang patah tulang telah sembuh karena mendapat pengobatan urut tulang dari laki-laki, maka tukang urut tulang laki-laki tersebut tidak boleh lagi menyentuh dan melihat auratnya. Contoh kaidah cabangnya yaitu kaidah pokok yang keempat, al-dararu yuzalu, kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan. Contoh kaidah pokok yang keempat ini yaitu
larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Kaidah cabangnya yaitu al-dararu la yuzalu bimaslihi. Artinya kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sebanding. Contoh kaidah cabangnya yaitu seorang debitor tidak mau membayar utangnya padahal waktunya sudah habis. Maka dalam hal itu kreditor tidak boleh mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap utangnya. Kaidah pokok yang kelima yaitu al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Contoh kaidah pokok yang kelima ini yaitu dalam jual beli, sewa menyewa, kerjasamanya antara pemilik sawah dengan penggarapnya dan sebagainya merupakan suatu dasar hukum, sehingga seandainya terjadi perselisihan antara mereka, maka penyelesaiannya harus dikembalikan adat kebiasaan dengan adat kebiasaannya. Kaidah cabangnya yaitu isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha. Artinya apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah, argumen atau alasan yang wajib diamalkan. Contoh kaidah cabang ini yaitu tidak ada perjanjian antara supir truk dengan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bata. Maka supir truk diharuskan untuk membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku. Itulah 5 kaidah pokok, 1 kaidah cabang beserta arti dan cabangnya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.